Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat. Semangat pagi. Semangat. Luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Yuk, diri dulu sebelum mulai pelajaran. Periksa kalian dulu. Silakan duduk. Seperti biasa, yuk kita berdiri semua dulu. Mulai. 1, 2, 3. Tangan di atas, menggapai kita. Tangan di samping, burung yang terbang. Tangan di depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Agar pembelajaran hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum pembelajaran dimulai, kepada ketua kelasnya silakan untuk dipersiapkan doa. Allah teman-teman, kita berdoa dulu belajar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, Pak Andi mau mengecek kehadiran anak-anak dulu. Untuk yang Pak Andi sebutkan, nanti silakan tunjuk tangan. Ara Inara, Rizka Aja Jaskia, Gebi Rahmadayanti, Belva Sofi Rahmayani, Lensi, Keisha Alparera, Rosi Malik Ibrahim, Tasha Dismalasari, Rahmat, Abah Rahmat datang. Kita doakan bersama-sama semoga Rahmat lekas sembuh dan secepatnya bisa bergabung ke kelas kita lagi. Sebelum pembelajaran dimulai, untuk menumbuhkan jiwa dan semangat nasionalisme kita menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Untuk menyanyikan lagu tersebut dipimpin oleh Ara. Silakan Ara menyampaikan. Sambil berdiri semuanya.
Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bangsa, kita rela bersama. Terima kasih, silakan untuk duduk kembali. Itu tadi lagu apa, anak? Satu nusa satu bangsa. Di dalam satu nusa satu bangsa mengajarkan kita untuk semangat nasionalisme, agar kita tidak membeda-bedakan suku-suku yang ada di bangsa Indonesia. Karena mengapa? Di dalam Indonesia itu ada beragam suku. Kemudian beragam apa lagi selain suku? Nah, beragam daerah, beragam budaya. Karena keanekaragaman ini akan menjadi indah apabila kita menghargainya. Seperti pada kegiatan hari ini, seperti biasa sebelum pembelajaran kita melakukan tepuk PPK dulu. Kepada saudara Gebi, silakan dipimpin teman-temannya untuk tepuk PPK. Diri. Tepuk PPK. Serius. Nasionalis, mandiri, memperoleh integritas. Silakan duduk. Terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, pada awal kegiatan pembelajaran kita melakukan kegiatan literasi, yaitu membaca terlebih dahulu. Untuk melakukan kegiatan literasi, silakan anak-anak untuk mengambil bahan bacaan di pojok kelas. Silakan guru dari Devi mengambil satu-satu. Silakan langsung lanjut. Untuk pertama kali literasi, silakan dibaca Rosi ke depan. Lainnya menyimak dulu. Silakan disimak semuanya. Ya, dari sebelum. Menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam seperti. Silakan lanjutkan Cika. Itu seperti aliran air sungai atau PLTA, panas bumi, PLTU, aliran angin, PLTA, dan sebagainya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator menaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan SAT atau SUTET yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu hidup. Di gardu hidup, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator. Menurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi. Dan silakan dilanjutkan, Gebi. Disimak dulu. Dan diturunkan kembali tegangannya
dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dengan adanya listrik, ini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terwujud. Lalu bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumahmu? Silakan duduk. Nah, itu tadi bacaan tentang kegiatan literasi kita. Pak Andi tanya dulu. Di dalam bacaan teks literasi itu isinya tentang apa? Listrik. Terus apa lagi? Tentang penyaluran listrik ke rumah warga. Ya, betul, Cika. Tentang penyaluran listrik dari pembangkit listrik ke rumah warga. Prosesnya bagaimana tuh cara menyalurkan listrik dari pembangkit sampai ke rumah warga? Gimana prosesnya? Ayo Rosi? Ya, disalurkan dengan menggunakan kabel. Nggak usah ragu Rosi, dijawab dengan percaya diri. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Rosi. Selain cara untuk menyalurkan energi listrik dari pembangkit ke rumah warga, isinya ada apa lagi? Jenis-jenis pembangkit listrik. Ada berapa jenis-jenis pembangkit listrik itu? 8. Boleh disebutkan salah satu? Ada pembangkit listrik tenaga air. Selain pembangkit listrik tenaga air, ada lagi? Debbie apa? Betul, pembangkit listrik tenaga surya. Rosi? Pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga uap. Ada yang bisa lagi? Keisha, boleh? Pembangkit listrik tenaga angin. Ya, betul. Ada pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga air, kemudian pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian seperti pada pembelajaran hari ini nanti kita akan belajar mengenai jenis-jenis pembangkit listrik. Pak Andi akan menampilkan gambar jenis-jenis pembangkit listrik. Sudah bisa terlihat anak-anak itu gambar apa? Dari gambar yang Pak Andi tampilkan, kira-kira pembangkit listrik seperti apa yang ada pada gambar tersebut? Tunjuk tangan yang bisa. Ya, Debbie? Ya, matahari. Terus, Rosi, tadi tunjuk tangan. Surya. Pembangkit listrik tenaga surya. Ada lagi? Cika? Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kemudian ada lagi? Tunjuk tangan dulu. Pembangkit listrik Tenaga angin. ya, pembangkit listrik tenaga angin. Kemudian ada lagi yang belum? Debbie? Biomasa, pembangkit listrik tenaga biomasa. Nah, pada pembelajaran hari ini, kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan dalam pembelajaran hari ini, Pak Andi jelaskan dulu. Nanti anak-anak mengamati video yang Pak Andi tayangkan. Video tentang jenis-jenis pembangkit listrik, tentang bagaimana cara menghasilkan listrik. Kemudian anak-anak nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai video tersebut. Selanjutnya, anak-anak mengerjakan LKPD. Di dalam LKPD itu nanti terdiri dari kita membuat proyek maupun hasil karya. Kemudian yang terakhir kita nanti akan melakukan presentasi produk dan pameran produk. Pada
Akhirnya kegiatan untuk penutupnya kita melakukan evaluasi. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini, nanti anak-anak menganalisis jenis-jenis pembangkit listrik. Kemudian anak-anak dapat menyimpulkan sumber-sumber energi yang bisa menghasilkan listrik. Kemudian anak-anak bisa merancang bagaimana cara menghasilkan listrik. Kemudian kita akan membuat hasil karya yang berupa energi alternatif penghasil listrik. Selain itu, kita juga belajar mengenai kita menganalisis ciri-ciri poster. Kemudian kita bisa menyimpulkan tujuan dari poster. Yang terakhir, anak-anak bisa membuat poster dengan tema menghemat sumber energi listrik. Sebelum pembelajaran akan dilanjutkan, silakan berdiri dulu, kita melakukan tepuk semangat biar semangat. Dan tepuk semangatnya akan dipimpin oleh Cika. Tepuk semangat. Untuk selanjutnya, Pak Andi akan menayangkan video anak-anak. Amatilah video yang Pak Andi tayangkan. Pembangkit listrik adalah bagian dari alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan mendapatkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga. Kali ini, listrik akan membahas pembagian 8 macam pembangkit listrik yang digunakan sebagai energi alternatif. Energi yang digunakan sehari-hari dihasilkan dari berbagai metode dan sumber yang tersedia di seluruh. Sumber energi ini dari dua